Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, yang mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini mendapatkan rahmat barakah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya sampai kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua di yaumil jaza nanti mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita ada dalam bulan yang suci serta penuh rahmat, barakah dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini banyak amalan serta ibadah-ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunat pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan selain bulan Ramadan. Kemudian sedekah yang dikeluarkan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sia-siakanlah bulan suci Ramadan ini, isilah dengan kegiatan yang positif dan juga saum yang khusyuk yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya harus kita jaga mulut kita, telinga kita, mata kita, tangan kita, pokoknya anggota tubuh semua kita harus jaga, jangan sampai tidak terkendali dari hal-hal yang dapat membatalkan ibadah saum Ramadan. Hadirin rahimakumullah, pahala-pahala yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah tiada lain untuk orang-orang yang beriman, orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan. Kalau seandainya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya umatku tahu bahwa keutamaan ataupun apa-apa yang terkandung di bulan suci Ramadan, yaitu kebaikan-kebaikannya, maka umatku akan menjadikan satu tahun ini adalah bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini oleh kita semua jangan sampai diabaikan, jangan sampai disia-siakan, tetapi kita harus khusyuk dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita lalai dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, seandainya tahu umatku keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang terdapat di bulan suci Ramadan, maka umatku pasti menginginkan setahun penuh menjadikan Ramadan. Karena apa?
setahun penuh menjadikan Ramadan? Karena semuanya kebaikan terkumpul di bulan suci Ramadan. Di antaranya yang dapat kita peroleh, yaitu semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita banyak-banyak berdoa di bulan suci Ramadan ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kita kehendaki, pasti Allah akan mengabulkannya di bulan suci Ramadan. Kemudian ketaatan kita yaitu kita taat melaksanakan segala perintah Allah di bulan suci Ramadan, maka Allah akan menerima semua ketaatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, oleh karena itu kita semua jangan sampai bulan suci Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, kita pada saat ini berada di puncak Ramadan, yaitu tanggal 15 Ramadan, yang mudah-mudahan kita dapat menyelesaikannya sampai di akhir Ramadan. Selanjutnya, di bulan suci Ramadan ini Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita apabila kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan yang paling terakhir, yang paling sangat dinanti-nantikan, surga menantikan orang yang melaksanakan saum Ramadan. Oleh karena itu, saum Ramadan ini yang hanya 15 hari ke depan, alhamdulillah. Biasanya kalau orang di hari akhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kebanyakannya bukan banyak iktikaf di masjid, tetapi banyak jalan-jalan di mall ataupun lainnya. Nah itu naudzubillah, subhanallah. Oleh karena itu, mari kita semua umat yang beriman jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, dan kita song-song, mudah-mudahan, dan kita belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, banyak sekali faedah-faedah di bulan suci Ramadan. Tadi Rasulullah SAW berujar, seandainya umat manusia tahu bahwa keutamaan ataupun kebaikan-kebaikan yang terkandung di bulan suci Ramadan ini, mengetahuinya, maka pasti semua bulan Ramadan ini ataupun semua bulan yang 1 tahun ini diisi dengan Ramadan. Karena apa? Yaitu semua kebaikan akan dilipat gandakan. Hadirin rahimakumullah, di akhir Ramadan, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Allah akan membebaskan orang-orang yang beriman yang melaksanakan saum Ramadan dari siksa api neraka. Sekali lagi, di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, masih ada kesempatan untuk kita semua untuk memperbaiki, karena bulan Ramadan adalah merupakan tarbiyah atau pembelajaran untuk kita semua, agar kita selama Ramadan bisa terbawa amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah yang biasa dilaksanakan bulan Ramadan dapat dilaksanakan di bulan selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah atau pembelajaran yang dapat diterapkan di bulan selain bulan suci Ramadan, yaitu bulan Syawal, Abid, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, kiranya itu paparan singkat dalam acara Cinta Ramadan SDM 05 Cisitu
yang mudah-mudahan semua anak-anak SD Cisitu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan juga anak-anak Cisitu semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kiranya itu paparan singkat dalam acara Cinta Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya untuk kita semua. Yang baik adalah itu dari Allah, yang salah itu jelas-jelas dari saya pribadi. Mohon maaf sekali lagi bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya. Mudah-mudahan semuanya dapat mengampuninya, dan juga kita semua, amanat ibadah kita semua, saumnya dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kita semua menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak siswa-siswi SDN 053 Cisitu, apa kabar hari ini? Semoga puasanya lancar terus ya. Alhamdulillah, pada hari ini saya Bu Tati mewakili tim perpustakaan SDN 053 Cisitu akan menyampaikan sesuatu agar puasa kalian tetap semangat ya. Anak-anak, seperti kita tahu, puasa bulan Ramadan ini sangat banyak sekali manfaatnya. Dan salah satu keistimewaannya akan Ibu sampaikan pada saat ini. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh HR Bukhari dan Muslim yang berbunyi, barang siapa yang menjalankan puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan takwa serta mengharapkan pahala Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah mendengar apa yang Ibu sampaikan, semoga akan lebih menyemangati kalian untuk menjalankan puasa Ramadan ini dengan khusyuk. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di bulan suci Ramadan. Sudah hampir 2 minggu ya. Gimana kabarnya anak-anak menghadapi bulan Ramadan? Mungkin anak-anak juga merasakan ya, ada kelelahan, ada dan lain sebagainya ya. Mungkin kalian dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini banyak sekali ya kendala-kendala yang harus diterima oleh kita semua, diterima oleh tubuh kita. Nah, bagaimana caranya untuk menghadapi hal-hal tersebut ya, supaya badan kita itu fit ya, badan kita itu segar ya, badan kita itu kuat ya. Nah, ada beberapa tips ya yang perlu kalian ketahui, yang perlu kalian jaga ya. Contohnya misalkan masalah tidur ya. Nah, jadi otomatis ya, kalau di dalam bulan suci Ramadan kita tidur otomatis sudah jelas tidak sempurna atau kurang sempurna ya. Yang biasanya yang tidurnya mungkin anak ada sampai jam 11 jam ya. Kalau orang dewasa 8 jam misalkan ya. Nah, itu mengurangi, pasti akan menjadi kurang. Nah, itu yang bisa mengganggu kinerja kita, dan juga akan terpengaruh ke dalam tubuh kita karena kurang tidur. Nah, itu bisa mengakibatkan menghadapi pekerjaan kita merasa aduh lemas, aduh
malas, dan itu banyak aduhnya ya. Itu tips masalah tidur ya. Jadi kita harus betul-betul dijaga, diatur ya. Karena siapa lagi ya yang bisa mengatur tubuh kita, diri kita sendiri ya. Kalau orang lain tidak mungkin kan ya, makanya kita harus betul-betul merawat, menjaga dan lain sebagainya. Masalah tidur, nah itu tip yang ke satu, masalah tidur ya. Selanjutnya kita harus bisa menjaga masalah makanan ya. Nah itu kita makan kan dalam menghadapi bulan suci Ramadan itu, kalian mungkin ada yang baru mengikuti bulan suci Ramadan, baru melaksanakan ya. Mungkin di antara kakak-kakak atau ibu dan saudara-saudara yang sudah besar mungkin sudah beberapa kali menghadapi bulan suci Ramadan ya. Nah itu bagaimana caranya ya untuk menghadapi supaya kita makan juga harus diatur. Nah yang tadi seperti tadi Bapak katakan, selain daripada tidur saja, masalah makanan juga harus diatur ya. Misalkan kita berbuka puasa ya, pada saat maghrib kita jangan makan segala sesuatu dimakan ya. Nah itu juga bisa mengakibatkan ke dalam tubuh kita tidak bisa bugar ya. Tubuh kita menjadi terlalu banyak makan ya, akhirnya malas. Nah itu juga masalah makanan harus diatur betul-betul ya. Nah sebaiknya kalian kalau berbuka puasa itu coba minum yang manis-manis ya. Yang manis-manis nah itu. Terus tadi masalah tidur, masalah makanan, masalah makanan tersebut juga kita usahakan memakan makanan buah-buahan ya. Nah makan buah-buahan nah, untuk maksudnya supaya badan kita itu kelihatan segar, fit ya. Terus ya setelah itu masalah buah-buahan, nah pilih oleh kalian, mungkin kalian tahu ya buah-buahannya bagaimana yang bisa menyegarkan tubuh kita ya. Nah itu ya, coba pilih ya. Setelah itu terus tadi kan udah masalah makanan, masalah tidur ya. Nah terus kita harus bisa mengatur ya. Kalau tidak diatur oleh kita sendiri, oleh siapa lagi? Tadi Bapak sudah katakan berkali-kali ya. Nah untuk supaya badan kita tetap segar itu bagaimana ya. Nah tadi diantara tip-tip tersebut coba kalian catat, kalian rasakan oleh tubuh kalian ya. Yang ke satu tadi masalah tidur tidak terlalu malam ya, memakai makan makanan ya. Nah itu ya, jadi selain daripada itu kalian harus bisa mengatur. Jadi segala sesuatu apa yang kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan tersebut, diri kita sendiri itu kata kuncinya ya. Nah setelah itu Bapak harapkan jangan lupa ya untuk sebagian daripada tip-tip supaya tubuh kita bugar itu ya. Jadi jangan sampai kalian wah makan segala sesuatu kita makan, segala sesuatu kita masukkan ya. Nah mungkin hanya itu ya dari tip-tip. Sebetulnya masih banyak ya tip-tip yang lainnya untuk mengubarkan jasmani kita itu ya. Selain daripada itu kita juga coba kalian belajar membaca Al-Quran. Nah itu juga bisa ya, bisa membugarkan tubuh kita ya. Terus masalah mandi juga itu juga bisa termasuk ke dalam untuk kebugaran jasmani tersebut. Mungkin hanya itu ya tip-tip dari Bapak ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
bulan suci Ramadan selanjutnya, sisa-sisa harinya ya, untuk kedepannya kita berjalan dengan sehat. Bapak doakan apa-apa yang Bapak tadi jelaskan, mudah-mudahan kalian menerima ya, dengan segala, dengan hati yang ridhoillahi ta'ala. Hanya itulah tip-tip kebugaran jasmani dari Bapak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, halo, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Ibu Dewi Laila Zulaiha. Kali ini Ibu akan sedikit membagikan tausiah, yaitu tentang pentingnya memanfaatkan waktu. Sebagaimana kita ketahui, waktu itu adalah sesuatu yang akan terus berjalan. Bahkan kita tidak bisa memutar kembali ya. Kalau roda itu bisa berjalan, bisa diputar kembali, dipundurkan kembali. Kalau waktu itu tidak bisa ya nak. Seperti dunia ini selalu berputar. Dia tidak akan balik lagi. Apa yang sudah kita lakukan dahulu itu tidak mungkin akan terulang lagi di kemudian hari. Nah, maka dari itu bagaimana cara kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, apalagi di bulan yang suci ini, yaitu bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa tentang waktu itu ada dalam surat Al-Ashr ya. Nah, coba anak-anak lihat di samping Ibu, di sini ada tentang surat Al-Ashr, bacaan surat Al-Ashr. Coba kita bacakan bersama-sama ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Ashr. Artinya, arti dari ayat yang pertama yaitu demi masa. Ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ada dalam kerugian. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran, juga saling menasehati dalam kesabaran. Nah, itu tadi adalah surat Al-Ashr dan artinya. Tadi ayat pertama itu berbunyi demi masa. Nah, ada juga dalam sebuah lagu seperti dulu lagunya Raihan, yaitu tentang waktu ya. Nah, kalian pernah dengar nggak lagu Raihan? Nah, Ibu akan mengambil sedikit lirik dari lagu Raihan, yaitu yang tentang waktu. Nah, bunyinya seperti ini ya nak. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, nak, tadi itu adalah potongan dari lirik lagu Waktu ya, yang dibawakan oleh Raihan. Di situ sudah jelas ada 5 perkara yang harus dilakukan berkaitan dengan waktu. Yang pertama yaitu sehat sebelum sakit. Banyak yang mengira bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah panjang. Ternyata hal itu sangatlah salah. Yang sebenarnya terjadi itu yaitu sebenarnya waktu kita itu di dunia itu sangatlah singkat dibandingkan waktu kita nanti ketika berada di akhirat. Sama seperti 1 hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Kita ibaratkan saja, misalkan kita hidup sudah 63 tahun di dunia ya, atau kita hidup 70 tahun di dunia. Itu sama saja dengan beberapa jam saja kita hidup di akhirat. 1 hari di dunia itu sama dengan 1000 tahun di akhirat. Kita ibaratkan saja kita hidup di dunia sudah 63 tahun. Itu sama dengan kita hidup 1 hari atau beberapa jam saja di akhirat.
Nah, manusia dalam prinsip hidupnya hanya mementingkan hasil dari kerjanya. Dia tidak memperhatikan waktu luangnya dan keluarga terbuang begitu saja, ataupun kesehatannya yang semakin hari semakin menurun dan bahkan sudah sangat parah. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguhnya orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu memanfaatkan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Contohnya ketika saat ini kita menghadapi bulan Ramadan. Nah, bulan puasa itu kan bulan yang penuh rahmat dan pahala. Bagaimana kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang penuh keberkahan? Nah, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan waktu luang kita, yaitu dengan mengaji, memperbanyak amal ibadah, sholat 5 waktu, tadarus di masjid. Nah, itu adalah salah satu contohnya ya, memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti halnya ada dalam lagunya Raihan ya, itu tentang waktu. Ada 5 perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu sehat sebelum sakit. Nah, kita harus memanfaatkan waktu sehat kita sebelum datangnya sakit. Kalau kita sedang sehat, kita harus memperbanyak olahraga, misalkan kita masih mampu untuk sholat selalu ya, puasa. Karena kalau kita sudah sakit, boro-boro pengen aktivitas ya, yang ada kita hanya pengen tiduran. Nah, maka dari itu jangan sampai waktu sehat kita terabaikan begitu saja ya. Yang kedua itu ada muda sebelum tua. Kalau kita sudah tua, bisa nggak balik lagi ke masa muda kita? Nggak bisa ya. Bahkan hal-hal yang dilakukan selama kita masih kecil itu nggak mungkin dilakukan kalau sudah tua. Nah, misalkan nih, banyak yang sudah tua nggak bisa ngaji, nggak bisa sekolah, karena masa mudanya itu dilakukan dengan hal-hal yang tidak baik, yang negatif. Nah, contohnya kamu di rumah, karena mentang-mentang sekarang belajar di rumah, jadi masa muda kalian digunakan hanya untuk main HP ya, terus misalkan main PS atau main game. Nah, yang itu akan berakibat fatal nanti kalau kamu misalkan mau naik kelas, tiba-tiba nilai kamu jelek dan tidak bisa naik kelas. Nanti kamu akan menyesal di kemudian hari. Banyak ya orang yang sudah tua sekarang menyesal karena dulu mungkin waktu mudanya tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Misalkan waktu mudanya sekolahnya nggak benar, suka ngelawan orang tua, yang akhirnya masa tuanya itu jadi berantakan. Kayak misalkan sekolah nggak tamat, dia jadi akhirnya jadi pengangguran atau bagaimana ya. Makanya selagi kita muda, manfaatkan waktu dengan baik, sekolah dengan baik, jangan banyak bermain, jangan banyak main HP, main game, belajar dengan baik ya. Nah, yang ketiga itu kaya sebelum miskin. Nah, kalian ya kalau diberikan harta oleh Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, cara mensyukurinya itu yaitu dengan memperbanyak amal sedekah, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Jangan kita timbun harta kita saja, semakin banyak gak mau bersedekah, yang akhirnya nanti dunia itu kan berputar. Pasti nanti yang tadinya kita ada di atas, nanti kita bisa aja turun di bawah ya. Maka dari itu untuk memanfaatkan harta kita supaya bermanfaat dan berkah, maka dari itu harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti kalau bulan Ramadan itu ada zakat ya, zakat fitrah. Fungsinya zakat itu yaitu membersihkan harta kita. Kan kita nggak tahu ya harta kita itu didapatkan dari apa. Nah, oleh karena itu manfaatkan harta kita sebelum kita jatuh miskin. Karena kalau sudah miskin, boro-boro kita mau bersedekah, adanya kita yang diberi sama orang terus. Padahal dalam hadis juga diterangkan bahwa sebaiknya tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, kita kalau diberi harta atau kekayaan yang lebih harus banyak-banyak bersyukur, yaitu dengan cara bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan pelit ya. Nah, yang keempat yaitu lapang sebelum sempit. Apa itu lapang? Lapang itu luas ya, lega. Seperti waktu, kita punya banyak waktu lapang atau luang ya. Waktu lapang itu seperti misalkan hari Minggu libur, nggak ada aktivitas.
kita hanya tidur-tiduran saja, nggak mengerjakan aktivitas. Sebenarnya kita bisa mengerjakan aktivitas apa saja ya pada hari Minggu itu, seperti olahraga, seperti membantu orang tua. Coba kalau kita sudah diberikan kesempitan waktu, misalkan kesempitan, kita nggak tahu ya hari esok mau tetap hidup atau meninggal, karena yang namanya kematian itu hanya Allah yang tahu. Maka dari itu sebelum kita sempit waktunya, atau misalkan kalau kita sudah sibuk gak ada waktu sama keluarga, nah kita harus memanfaatkan waktu luang itu dengan memanfaatkan sebaik-baiknya, kumpul dengan keluarga atau bertamasya, rekreasi. Kalau enggak kan kita lagi COVID ya sekarang, jadi memanfaatkan waktunya dengan berkumpul di rumah dengan keluarga. Kalau kita sudah sempit waktunya, boro-boro mau kumpul, ayah juga kerja, ibu kerja, kita sekolah, kan jadi nggak bisa ketemu. Nah, adanya hari Minggu, ketika hari Minggu sedang lapang, makanya kita harus memanfaatkan hari Minggu itu dengan berkumpul dengan keluarga. Nah, yang kelima itu yang terakhir, yaitu hidup sebelum mati. Nah, kalau kita mendengar kata mati pasti menakutkan ya nak. Tapi itulah yang akan terjadi pada kita sebagai makhluk Allah. Semuanya tidak akan ada yang abadi di dunia ini, karena kematian pasti menghampiri kita ya. Cepat atau lambat, bisa saja besok atau hari ini, detik ini bisa kita diambil nyawanya oleh Allah. Maka dari itu, ketika kita diberikan kehidupan oleh Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Bagaimana bersyukurnya? Yaitu dengan memanfaatkan waktu hidup kita dengan baik, yaitu misalkan puasa, mengerjakan amal soleh, ya, terus sholat. Karena kalau kita sudah mati, bisa nggak kita melakukan aktivitas itu kembali ketika hidup? Nggak bisa ya. Kayak seperti orang yang sudah meninggal, kalau ditanya apa yang mereka harapkan, yaitu mereka ingin hidup kembali dengan memperbaiki amal ibadahnya. Nah, maka dari itu kita selagi hidup harus memperbanyak amal ibadah ya, amal. Karena nanti yang dibawa ketika kita sudah meninggal itu bukan harta, bukan baju yang kita kenakan, bukan apa-apa ya. Yang dibawa itu hanya satu, yaitu amal perbuatan kita. Nah, amal itu yang akan membawa kita entah itu nanti ke neraka atau ke surga. Makanya kalau kita pengen ditemani oleh amal yang baik selama hidup, kita harus mempergunakan waktu kita, waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya, memperbanyak amal soleh. Yang waktu hidupnya suka ngelawan sama orang tua, itu nanti ketika udah meninggal itu pasti menyesal, karena mereka sudah nggak bisa lagi berbakti sama orang tua. Nah, yang masih yang ibunya sudah meninggal atau ayahnya sudah meninggal, itu kita mau berbakti sama mereka juga udah nggak bisa. Nah, maka dari itu selagi orang tua kita masih hidup atau kita masih diberi kehidupan oleh Allah, kita harus berbakti kepada orang tua ya. Nah, itulah pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik ya. Nah, kita sebagai manusia, orang Islam apalagi, harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu itu tidak bisa diputar kembali ya nak. Tidak seperti roda itu bisa mundur, tapi kalau kita nggak bisa ya. Kalau waktu kita itu nggak bisa, mau misalkan jam 1 kita sudah jam 1 mau balik lagi ke jam 6, nggak bisa ya nak. Jamnya bisa diputar, tapi waktu di dunia ini nggak bisa diputar kembali. Nah, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya nak. Baiklah nak, mungkin demikian yang dapat ibu sampaikan tentang waktu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya ya. Apalagi sekarang bulan Ramadan, bulannya banyak pahala, penuh pahala dan berkah. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan kita untuk mempergunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya. Tetap semangat menjalankan puasa, tetap semangat untuk beribadah, dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga juga protokol kesehatannya ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.